Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Halo pemirsa Tambak Beras TV, semoga sehat selalu, semoga senantiasa diberikan kelancaran dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa bertemu lagi dalam edisi talk show Ramadan yang pada kesempatan kali ini kita sedang bersama dengan Agus Taqiyuddin Mawardi atau lebih akrab disapa dengan Gus Yuyut. Selamat sore Gus. Selamat sore. Sehat Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman itu, mungkin juga dari masyarakat di luar sana, bahwa sebenarnya apa sih keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang kita dapatkan dengan kita melaksanakan sholat tarawih begitu. Iya. Jadi Mas Wildan dan pemirsa yang berbahagia, santri-santri Tambak Beras, alhamdulillah kita memang telah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan penuh berkah, yang mana amal-amal fardu yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Nabi pernah bersabda dalam satu hadis tarhib Ramadan, untuk menyambut bulan Ramadan Nabi bersabda, hadisnya panjang, di mana Nabi menyatakan bahwa amal fardu dilipat gandakan pahalanya, amal sunnah pahalanya sebesar amal fardu. Itu yang pertama. Dari situ saja sebenarnya sudah memotivasi kita agar memperbanyak melaksanakan amal sunnah di bulan Ramadan. Salah satu sunnah yang paling utama adalah qiyam lail. Qiyam lail itu menghidup-hidupkan malam hari, sholat malam. Biasanya kita kenal dengan istilah sholat tahajud. Tetapi ada satu kekhasan di bulan Ramadan, yang mana qiyam Ramadan ini dikenal dengan nama sholat tarawih. Yang mana sholat tarawih itu ada sejarahnya panjang. Mulai dari awalnya itu tahun 8 Hijriyah. Ketika itu Rasulullah pernah selesai sholat isya, Nabi itu kundur pulang ke rumah. Ketika sudah agak malam, ini di bulan Ramadan, Rasulullah itu keluar. Nah, karena kebetulan bilik-bilik rumah dalam istrinya Nabi itu dekat sekali dengan pengimaman Masjid Nabawi, yang kita kenal sekarang dengan Raudhah itu ya. Lah Nabi keluar sholat, ada satu sahabat melihat, terus nimbrung ikut sholat. Sahabat ini ikut sholat. Nah, itu di malam pertama. Di malam pertama Nabi keluar. Besoknya lagi, karena mendengar Nabi ini ada, waduh, Nabi sholat, ada sahabat lagi, agak banyak yang ikut, berbondong-bondong ikut. Nah, di malam ketiga tambah banyak yang menunggu Nabi. Nabi tidak kerso untuk keluar. Nabi tidak nongol, Nabi tidak keluar. Nah, terus malam keempat Nabi tidak keluar lagi. Beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian, Nabi dawuh, sesungguhnya ini memang utama, tapi aku khawatir kalau ini nanti dilaksanakan terus, nanti dijadikan fardu oleh Allah. Lah itu Nabi itu kan sangat sayang kepada umatnya. Laula an asyqa ala ummati, seperti itu. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, itu ada Nabi seperti itu. Jadi Nabi tidak ingin agar nanti ini sholat menjadi formal, menjadi fardu, maka qiyam Ramadannya Nabi akhirnya Nabi laksanakan sendiri sampai wafatnya Nabi. Nah, itu sejarahnya sholat tarawih, Mas. Nah, terkait pelaksanaan tarawih, akhirnya di masa Abu Bakar kan memang Khalifah Abu Bakar dilaksanakan sendiri-sendiri. Para sahabat sendiri-sendiri, sebagaimana qiyam lail di luar bulan Ramadan. Nah, setelah itu di masa Khalifah Umar ini kan orangnya visioner, banyak ide, melihat bahwa loh, sahabat sholat sendiri-sendiri ini ada baiknya kalau dikoordinatori, disatukan. Akhirnya diajak bareng sahabat Umar ini, lalu setelah para sahabat berkumpul, dimintalah sahabat Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat yang qurra, ahli Quran, untuk menjadi imam sholat tarawih. Pelaksanaannya 20 rakaat. Nah, memang ini di zaman Rasulullah tidak ada pelaksanaan formal berjamaah seperti ini. Tetapi karena itu satu kebaikan, dilanjutkan tidak apa-apa. Inilah yang sudah menjadi ijma' ulama sampai sekarang pun di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, termasuk di Indonesia,
pelaksanaan sholat tarawih itu 20 rakaat. Terkait fadilahnya, hadis yang paling umum adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, ini muttafaq alaih, di kitab Sahih Bukhari ada, di kitab Sahih Muslim ada. Nabi dawuh, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang koma itu bangun, ya, qiyam lail di bulan Ramadan, ya, sholat malam di bulan Ramadan dengan sepenuh iman dan ihtisab. Ihtisab itu mengharap pahala hanya dari Allah, bukan karena taraweh nanti dapat takjil, bukan. Nah, jadi ihtisab, siapa yang sholatnya itu semata-mata menghitung, mengharap amal dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampunilah dosa-dosanya yang telah lewat. Terkait penafsiran ulama ini dosa kecil apa dosa besar, itu ada perbedaan pendapat. Tapi dari sini kita ketahui betapa utamanya mengisi malam-malam Ramadan dengan beribadah dengan sholat malam yang kita kenal dengan istilah tarawih. Terkait makna tarawih, kenapa kok namanya tarawih? Tarawih itu dari tarawwah ya tarawwahu, ya, tarwihan tarwihatan, rawwaha yurawwihu tarwihan tarwihatan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan. Tarwihah jadi tarawih fawail, jadi ikut Sehot Muntahal Jumu. Tarawih itu artinya banyak istirahatnya. Jadi pelaksanaannya itu sebenarnya agak santai, ya. Jadi selepas jamaah Isya sebelum subuh menghidup-hidupkan malam Ramadan. Seperti di pondok kita di Tambak Beras, sebelum ngaji kilatan, ya, setelah sholat Isya kita sholat tarawih. Tarawih itu banyak istirahatnya. Minimal kalau istirahat itu kan kita baca itu fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfirata wa rahmah, itu adalah jeda di antara sholat itu. Lah terkait jumlah rakaatnya tarawih itu, nah kalau Sayyidina Umar kan 20. Nah, Siti Aisyah pernah bersabda, Nabi itu kalau sholat malam baik di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan itu 8 rakaat tambah 3 witir. Lah dari sini kan ada perbedaan di kalangan umat. Lah mau 8 apa mau 20? Ndak usah bingung. Yang namanya sholat sunnah yang seperti ini mau sebanyak apapun monggo. Tapi kita ikut ijma sejak Sayyidina Umar itu 20 rakaat. Yang melaksanakan 8 witir 3 atau 20 witir 3. Bahkan di kitab Bahjatul Wasail yang banyak kita kaji di pondok itu, yang karyanya Syekh Nawawi Banten, di situ disebutkan sejarah tarawih. Pernah satu ketika di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di Madinah itu agak cemburu sama di Mekah. Karena orang-orang Mekah itu tarawihnya setiap selesai 4 rakaat, 2 rakaat salam, mereka itu istirahat. Istirahatnya itu tawaf keliling Ka'bah. Lah sementara di Madinah setelah 4 rakaat nggak bisa tawaf. Akhirnya orang Madinah inisiatif, waduh, di Mekah ini 4 rakaat tawaf, dapat pahala tawaf, kami nggak bisa tawaf. Akhirnya mereka inisiatif nambahi setiap selesai 4 rakaat, ijole gantinya di Mekah itu tawaf, mereka sholat 4 rakaat. Jadi setiap 4 di Mekah tawaf diganti 4. Nah, 4 itu jedanya 4 kali, tambahi 4 rakaat jadinya 16. Jadi ketika orang Mekah tarawih 20 rakaat, pernah satu masa dalam sejarah orang Madinah itu tarawihnya 36 rakaat. Karena ghibthah itu tadi, ya cemburu positif lah seperti itu. Lah, jadi itulah yang menunjukkan betapa ulama kita, salafun saleh, para sahabat, para tabi'in, para ulama itu getol sekali menghidup-hidupkan malam Ramadan. Maka eman sekali sebenarnya kalau ada generasi muda, ya para pemirsa, santri-santri Tambak Beras yang kita misalnya fisiknya ini masih kuat, ya waktu masih longgar, eman jangan sampai kita meninggalkan sholat tarawih ini, menghidup-hidupkan malam Ramadan. Di samping sholat dengan ngaji kilatan, ngaji pasaran, tanggal 17 selesai, bisa juga kita tambah dengan
Nanti setelah nuzulul Quran biasanya santri-santri pulang, wah bisa ngepen itu membaca Al-Quran. Bahkan Pak Kiai, Bu Nyai Tambak Beras itu dimanapun itu pasti kalau sudah di atas tanggal 20 Ramadan itu pegangannya mushaf. Nah ini marilah kita teladani menghidup-hidupkan malam Ramadan. Siangnya berpuasa, malamnya memperbanyak qiyam lail tadi yang kita kenal dengan istilah tarawih. Tapi Nabi memperingatkan, ada satu peringatan yang berbahaya, Mas. Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Nah, Nabi bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min sholatihi illal ju' wal atos. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamih illas sahar." Betapa banyak orang itu puasa, tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali sekedar lapar dan dahaga. Ada pula orang yang sholat malam, betapa banyak orang sholat malam, dia tidak dapat apa-apa kecuali hanya begadang saja. Nah, ninggal tidur, as-sahar itu sedikit tidur di malam hari. Kenapa kok rugi? Betapa banyak orang qiyam lail tapi cuma begadang saja. Ya itu tadi, karena tidak imanan wahtisaban. Maka marilah kita dasari ibadah kita itu dengan sepenuh iman dan ihtisab. Begitu, Mas. Begitu. Jadi memang dari awal itu hadis pengantarnya itu yang tadi juga ada muttafaqun alaih, juga di sahih-sahih, kitab-kitab sahih-sahih yang masyhur. Nah, itu juga dalam menjalani tarawih juga menurut sejarahnya itu juga ada beberapa versi mengenai rakaat sholat tarawih. Jadi sudah bukan zamannya kita untuk gontok-gontokan bener-beneran. Ini bener ini salah, rakaat ini bener ini salah tadi itu. Nah, karena semua ada dasarnya. Oh, seperti itu. Tapi juga dalam menjalani tarawih juga menjalani Ramadan, mengisi Ramadan dengan amal-amal baik, kita juga harus ada yang harus digarisbawahi bahwa kita juga harus menyertakan yang namanya itu tadi imanan wahtisaban, begitu. Jadi kalau tidak disertai imanan wahtisaban, nanti takutnya sia-sia, semuanya sia-sia. Oh, begitu. Jadi memang banyak sekali ya keutamaan-keutamaan tadi yang telah disebutkan. Jadi mungkin dari keterangan yang panjenengan sudah paparkan tadi, mungkin ada kata-kata motivasi penunjang santri-santri Tambak Beras maupun penonton-penonton Tambak Beras TV di sana, agar mereka lebih giat, agar mereka lebih giat, lebih senang, lebih semangat dalam menghidupi, dalam berlomba-lomba menjalankan kebaikan di bulan Ramadan. Jadi pemirsa sekalian, santri-santri Tambak Beras yang berbahagia, Nabi mempersiapkan datangnya bulan Ramadan itu tidak tanggal 1 puasa itu baru siap-siap, tidak. Ini bagaikan tamu agung. Kita sudah membaca doa itu sejak bulan Rajab, mengikuti Nabi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami menangi masih hidup kuat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Lah sekarang kita itu sudah masuk bulan Ramadan. Eman kalau kita ini masih menangi bulan Ramadan tapi tidak kita isi dengan amal-amal ibadah sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Maka sebenarnya ini momentum yang sangat baik bagi kita untuk meningkatkan kualitas iman, kualitas keilmuan. Bulan Ramadan ini kan syahrul tilawatil Quran, syahrul siyam, ya, bulan-bulan penuh keberkahan. Maka mari eman-eman itu saja. Belum tentu juga kita itu menangi Ramadan tahun depan. Anggap saja kalau untuk memotivasi, belum tentu kita itu besok masih hidup, itu sajalah. Sehingga kita itu all out, mengerahkan segala daya upaya untuk bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Allah, baik puasa kita, siyamana, wa qiyamana, wa ruku'ana, wa sujudana, wa tilawatana, ya, itu semua kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu, Mas. Oh, jadi saking mulianya bulan Ramadan ini, saking utamanya Nabi Muhammad saja sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan, begitu. Dan juga
Belum tentu ya. Nah, dan juga sangat eman-eman sekali kalau kita melewatkan semua kesempatan di bulan Ramadan tersebut, karena belum tentu di Ramadan tahun selanjutnya kita bisa menemui lagi. Begitu, kita masih hidup. Oh, jadi begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas penjelasan dari Agus Muhammad Taqiyuddin. Semoga apa yang panjenengan sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, bagi seluruh penonton Tambak Beras TV dan juga seluruh santri-santri Tambak Beras. Oke, baik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Bildan Firdaus pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke teman-teman sekalian, dan juga jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari Tambak Beras TV. Oke. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.